Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah yang baik di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua baik dan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Di video saya yang pertama, akhir zaman part 1, saya sudah membahas tentang bagaimana seharusnya kita memahami akhir zaman menurut Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan, silahkan menonton terlebih dahulu. Setelah itu baru menyaksikan part 2 ini. Namun bisa juga disaksikan setelah menonton akhir zaman part 2 ini. Bapak Ibu bisa menontonnya di rumah. Nah, di akhir zaman part 2 ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana seharusnya kita memahami kitab Wahyu dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana seharusnya kita memahami bilangan 666 dalam kitab Wahyu 13, khusus ayat 18. Hal ini akan menolong kita untuk memahami dengan benar, baik itu kita memahami kitab Wahyu maupun gambaran-gambaran yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan bagaimana kita memahami kitab Wahyu dengan benar. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah yang baik di dalam Tuhan Yesus, kitab Wahyu itu mempunyai 3 genre atau jenis sastra. Yang pertama itu namanya surat kiriman, yang kedua namanya nubuat, dan yang ketiga namanya apokalipsis. Nah, yang pertama, kitab Wahyu sebagai kitab yang paling terakhir dari Alkitab, dari 66 kitab, kitab Wahyu itu salah satu genrenya adalah surat kiriman. Itu sangat terlihat itu di ayat pasal 1 ayat 4, di mana surat itu ditujukan oleh Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil pada saat itu yang dimaksudkan adalah Roma, bukan Asia yang kita pahami sekarang itu seperti salah satu negara bagian di sana adalah Indonesia. Ada Laos, Kamboja di sana, dan beberapa negara yang lain. Nah, namanya surat kiriman Bapak Ibu, maka biasanya itu ada salam pembuka, ada ucapan berkat di sana, kemudian ada isinya. Lalu di akhir itu juga ditutup dengan ucapan-ucapan berkat dan salam-salam. Coba Bapak Ibu perhatikan kitab Wahyu baik di kitab-kitab awal maupun di akhir nanti. Demikian juga kepada surat-surat kiriman yang lain. Misalnya surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma, atau kepada jemaat di Korintus, Efesus, Filipi, dan lain sebagainya. Biasanya itu namanya surat kiriman itu pasti ada salam pembuka, lalu ada ucapan berkat, ada doa, lalu ada isinya, isi surat itu, kemudian diakhiri dengan salam-salam dan penutup atau doa berkat. Nah, surat kiriman di dalam memahami Alkitab Bapak Ibu, ada yang namanya juga itu teologi tugas. Teologi tugas itu artinya setiap surat kiriman yang ditulis itu pasti ada tujuannya, ada maksud-maksudnya. Misalnya untuk menguatkan dan menasihatkan kepada jemaat yang sedang lemah imannya, untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang sesat, atau untuk mengantisipasi kalau ada kemungkinan-kemungkinan pengajaran-pengajaran yang sesat yang menyimpang dari firman Tuhan, bahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi kepada jemaat yang dituju. Itu surat kiriman Bapak Ibu. Jadi namanya teologi tugas itu ada maksud dan tujuan dari penulis kepada penerimanya. Itu genre yang pertama dari kitab Wahyu, namanya surat kiriman. Genre yang kedua namanya nubuat. Nah, itu terlihat sekali di Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dalam bahasa Yunani, kata nubuat itu menggunakan kata propeteias, artinya atau bahasa kata dasarnya itu propet.
artinya nubuat. Nah, nubuat itu yang dimaksudkan di sini itu menyampaikan pesan, menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Kalau kita memahami nubuat lebih jauh, maka nubuat itu yang menyampaikan pesan itu biasanya itu ada dua maksud. Yang pertama, nubuat itu menyampaikan tentang berita keselamatan, berita tentang berkat, berita tentang pemulihan. Namun, kalau orang itu bertobat, orang yang mendengarkan itu bertobat, maka keselamatan, berkat itu, anugerah itu, pemulihan itu terjadi. Tapi nubuat juga bisa menyampaikan berita tentang, yang kedua ini, berita tentang apa? Berita tentang penghukuman, berita tentang kebinasaan, berita tentang kutuk, berita tentang apa? Hal-hal yang jahat. Kalau orang itu tidak bertobat. Jadi berita tentang nubuatan menyampaikan pesan itu ada dua aspek. Yang pertama itu tentang keselamatan, berkat, anugerah, pemulihan kalau mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka pesan yang kedua dari nubuatan adalah tentang apa? Kebinasaan, penghukuman, kutuk, tentang hal-hal yang jahat, penderitaan. Itu yang akan terjadi. Jadi itu tentang nubuat. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau kita memahami sifat dari nubuat, ada yang namanya itu foretelling. Maksudnya pesan itu bisa terjadi di sekitar zaman di mana kitab itu ditulis atau kepada pendengar saat itu namanya foretelling. Namun ada sifat yang kedua itu foretelling, jauh ke depan. Jadi penggenapannya itu atau itu pesan yang disampaikan saat itu akan terjadi, itu bisa jauh ke depan nanti. Itu namanya foretelling. Nah, jadi kalau waktu kita memahami kitab Wahyu Bapak Ibu, maka nubuat-nubuat itu yang kita pahami di situ bukan memprediksikan tentang hal-hal apa yang terjadi di akan datang, bukan. Jadi bukan memprediksikan dengan apa yang pasti akan terjadi, tetapi nubuat di dalam kitab Wahyu itu menyampaikan pesan. Kenapa itu pesan? Misalnya pesan keselamatan, pesan pemulihan, pesan kebenaran di situ. Karena apa? Situasi jemaat yang dihadapi oleh mereka saat itu adalah situasi yang sangat mencekam sekali. Mereka itu harus dipaksa untuk menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan, dewa-dewi sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka ancamannya adalah berbagai macam penderitaan yang mereka alami. Ada yang dihukum mati, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dilempar ke dalam gua binatang-binatang buas di sana, ada yang dibakar hidup-hidup. Intinya berbagai macam ancaman yang membuat mereka itu harus menyembah kepada kaisar sebagai dewa, sebagai Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau pesan itu mereka terima dengan baik, mereka tetap setia kepada Yesus, maka keselamatan itu, pemulihan itu, berkat itu tetap akan menyertai mereka. Kebenaran itu tetap akan menyertai orang-orang percaya. Tapi kalau tidak, maka kalau akhirnya mereka itu tetap memilih menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan, menyembah dewa-dewi sebagai Tuhan mereka, maka penghukuman terjadi atas mereka. Kutuk itu terjadi atas mereka. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya sebut itu tadi dengan sifat nubuat. Jadi itu bisa digenapi saat itu atau bisa juga di masa akan datang sampai orang itu bertobat. Kalau tidak, maka itu penghukuman yang terjadi. Nah, itu genre yang kedua dari kitab Wahyu. Genre yang ketiga dari kitab Wahyu disebut dengan apokalipsis atau apokaliptik. Ya, apokalipsis. Nah, apokalipsis itu dalam bahasa Yunani itu sangat terlihat di dalam penggunaan Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu. Kata wahyu di situ menggunakan bahasa Yunani apokalipsis. Artinya menyingkapkan atau membuka sesuatu yang selama ini tertutup lalu terlihat. Itu namanya apokalipsis. Jadi menyingkapkan sesuatu yang tertutup atau yang tersembunyi, yang terselubung menjadi terlihat. Jadi jelas.
Nah, cara menyampaikan berita yang tadinya tertutup, terselubung, kemudian waktu terlihat, cara menyampaikan itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa simbol. Itu sangat terlihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1b. Ketika Alkitab berbunyi di Wahyu 1 ayat 1b, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kata menyatakannya itu menggunakan bahasa Yunani ezemane. Ezemane. Artinya itu menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa-bahasa simbol atau lambang. Dan biasanya penggunaan bahasa-bahasa simbolis atau lambang itu dalam situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang sangat mencekam sekali. Maka cara untuk mengkomunikasikan sesuatu adalah menggunakan bahasa simbol. Untuk apa? Supaya orang lain itu yang mendengarkan itu tidak marah. Supaya orang lain itu yang mendengarkan itu mereka tidak tahu. Tetapi kepada yang dituju itu mereka pasti mengerti. Nah, dalam hal ini jemaat-jemaat, orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus saat itu, yang berlatar belakang Yahudi, yang berlatar belakang Israel, saat itu waktu Yohanes menggunakan gambaran-gambaran itu, maka mereka itu otomatis mengerti. Karena apa? Mereka sangat familiar dengan itu. Contoh halnya misalnya, ketika misalnya nih, kalau di zaman saya dulu waktu SD, tahun 90-an itu, waktu orang menyebut 212, film Leroy Sableng 212. Tapi coba kalau kita tanya orang saat ini, paling tidak mulai 2019, ketika ditanya atau waktu mereka lihat 212, kira-kira mereka ingat apa? Apakah Leroy Sableng? Enggak. Mereka akan mengingat suatu kelompok atau komunitas, suatu kegerakan yang mengatasnamakan membela agama atau membela Allah. 212 sangat beda, bukan? Jadi ini penting banget. Atau ketika kita mendengar istilah misalnya atau melihat gambar apa? Singo edan. Waktu orang melihat gambar itu singo edan, maka orang akan mengingat apa? Orang akan langsung mengingat Malang, Arema Malang. Atau ketika orang waktu lihat Tugu Kujang yang besar, tinggi, maka apa yang orang ingat? Bogor. Nah, demikian juga penyampaian bahasa-bahasa simbolis pada saat itu. Dengan demikian, waktu kita memahami kitab Wahyu, maka kita tidak boleh memahami setiap angka-angka itu secara harafiah atau secara literal. Tetapi kita menggunakan atau memahami itu dengan bahasa simbol. Itu sebabnya ketika kita berjumpa dengan angka 1, angka 2, angka 4, nah itu angka 1 itu menunjukkan angka apa? Ilahi, keesaan Tuhan, Allah itu esa. Atau angka 2 itu angka yuridis, angka hukum, 2 atau 3 orang saksi. Angka 3 itu sendiri itu menunjukkan apa? Angka itu keilahian, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Angka 4 itu menunjukkan apa? Holistik, utara, timur, selatan, barat. Itu menunjukkan alam semesta sebenarnya. Angka 6 itu menunjukkan apa? Tidak sempurna, angka manusia itu sebenarnya. Angka 7, angka apa? Angka yang sempurna. Lalu angka misalnya apa? 10. Kita menjumpai di dalam kitab Wahyu. Angkanya apa? Utuh, lengkap, sempurna, totalitas. Lalu angka 12 itu menunjukkan apa? 12 suku. Dan itu merupakan representatif daripada umat Allah secara menyeluruh. Dan angka-angka yang lain. Artinya intinya adalah dengan kita memahami genre apokalipsis ini, maka kita akan memahami bahwa kitab Wahyu itu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Oke? Jelas ya? Tapi ditafsirkan secara simbolis. Baik, itu kitab Wahyu. Jadi ada 3 genre tadi. Yang pertama apa? Surat kiriman, bagus. Yang kedua apa? Nubuat, mantap. Dan yang ketiga apa? Apokalipsis. Good. Nah,
Poin kedua yang saya ingin mau sampaikan adalah bagaimana kita memahami bilangan 666 dalam kitab Wahyu 13, khusus di dalam ayat yang ke-18. Wahyu 13 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Garis bawah, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di pasal 13 ayat 1 kita diberitahukan di situ bahwa ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut, berkepala 10, bertanduk 10, lalu di atas tanduk-tanduknya itu ada apa? Mahkota. Lalu di atas kepalanya itu ada apa? Hujatan-hujatan. Ada tulisan-tulisan hujat dan lain sebagainya. Seperti apa kita menggambarkan itu? Apakah benar itu binatang 10 tanduk, kepalanya 10 dan lain sebagainya? Tidak. Ini bahasa simbolis, Bapak Ibu. Bahasa simbolis, bahasa perlambangan. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh ke situ, Bapak Ibu, belakangan kita ini ketika COVID-19 atau Corona masuk ke Indonesia, orang mulai kait-kaitkan dengan 666. Corona itu memang itu 666 atau antikris lah, gitu ya. Kenapa? Karena waktu dijumlahkan dari ke-6 huruf itu, C itu 3, O itu 15, R itu 8, O itu 15, N itu 14, A itu 1. Dijumlahin 66. Lalu ditambahin dengan 6 huruf corona. Jadinya apa? 6, 36. Lalu di berita di Pakistan, Bapak Ibu, bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 itu, menurut media Pakistan, itu penderita COVID-19 itu yang terkena virus Corona itu berjumlah 666. Pertanyaannya apakah ini dimaksudkan di dalam Wahyu 13 ayat 18? Bukan. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya pada akhirnya Bapak Ibu nonton saya ini, kemudian sampai kepada penonton yang ke-666. Apakah itu yang dimaksudkan dengan Wahyu 13 ayat 18? Bukan. Atau orang lagi nonton live streaming, tiba-tiba penontonnya itu semakin banyak ratusan, sampai di 665. Orang mulai deg-degan. Waduh, siapa nih yang nanti akan menjadi penonton 666? Dan waktu orang menonton itu 666, apakah itu disebut sebagai 666 atau antikris itu yang dipahami di dalam Wahyu 13-18? Bukan. Terlalu salah kita memahami bagian ini, Bapak Ibu. Atau terlalu cepat kita memahami bagian ini. Oke? Jadi sekali lagi, kita harus memahami ini dalam konteks kitab Wahyu, genre kitab Wahyu yang disebut dengan Apokalipsis. Nah, kalau demikian kita memahami dengan simbolis. Jadi yang dimaksudkan dengan 666 itu dalam Wahyu 13 ayat 18 atau Wahyu 13 secara menyeluruh itu siapa? Nah, itu ada dua pemikiran. Yang pertama, Bapak Ibu, menurut ilmu gematria, maka 666 itu merupakan simbol dari Kaisar Nero. Sekali lagi, menurut ilmu gematria, maka 666 itu merupakan simbol dari Kaisar Nero. Nah, bagaimana demikian? Bisa demikian? Dalam istilah gematria, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu sistem yang dipakai oleh Yahudi pada umumnya untuk memberikan nilai kepada setiap angka-angka atau abjad yang dipakai.
Dan di setiap abjad itu punya nilai dan maknanya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, orang-orang yang mengerjakan seperti itu disebut dengan gamatria, atau dalam bahasa Ibrani itu soverim, artinya para penghitung nilai, para penghitung angka, orang-orang yang punya kemampuan. Nah, itulah yang disebut dengan ahli-ahli kitab. Gamatria, atau nama bahasa Ibraninya itu soverim. Jadi ahli-ahli kitab Yahudi, Bapak Ibu, selain mereka itu menerjemahkan kitab, selain itu mereka menyalin kitab-kitab, mereka juga mempunyai kemampuan untuk menghitung nilai dari setiap abjad yang dipakai. Contohnya misalnya 1 yang saya bilang tadi. 1 itu menunjukkan apa? Angka keesaan Tuhan, Allah yang esa, tunggal, 1, gitu ya. Demikian juga untuk angka-angka yang lain. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorong kita untuk mengerti bagian ini, Bapak Ibu. Jadi ilmu gematria itu sistem Yahudi untuk menghitung nilai dari setiap abjad yang dipakai. Contoh sederhananya nih, contohnya nih, kalau kita menggunakan ilmu gematria dalam abjad Indonesia lah, contoh kayak nama saya, Obin. O itu jumlahnya 15, B itu 2, I itu 9, N itu 14. Kalau di total berjumlah 40. Jadi ketika saya menyebut 40, atau ketika orang di kampung saya saat itu menyebut angka 40, maka kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah Obin. Di mana anaknya Bapak Matius? Oh, ada. Ini 40. Artinya, kalau ilmu gematria, aksara atau abjad Indonesia, maka kalau dijumlahkan nama saya Obin, OBN, itu 40. Nah, dalam aksara Yunani pun demikian, Bapak Ibu. Dalam tradisi-tradisi Yahudi belakangan sampai saat ini, Bapak Ibu yang tertarik mau baca lebih lanjut tentang gematria dalam aksara Ibrani dan Yunani, silakan lihat di Sarapan Pagi Biblikal, gitu ya. Dan ini yang mendasari 666, Bapak Ibu. Ingat bahwa bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saat itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Tapi pengaruh Yunani saat itu masih sangat kuat sekali, karena sebelum Romawi berkuasa atas Israel, Yunani yang berkuasa atas Israel. Dan pola berpikir, tradisi sampai kepada penggunaan bahasa pun bahasa Yunani itu begitu kuat sekali. Tetapi kebudayaan dan cara berpikir orang Yahudi itu masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah gematria ini. Nah, aksara konsonan Ibrani untuk nama Kaisar Nero, Ibrani itu kan balik ya nama ya, dari Kaisar Nero jadi Nero Kaisar. Nah, itu menggunakan kata ini, Bapak Ibu, ini Nero Kaisar, N R W N Q S R. N itu apa? N itu nun bernilai 50. R itu res bernilai 200. W itu wow bernilai 6. N itu nun bernilai 50. Q itu kof bernilai 100. S itu bernilai 60. S itu samek. S itu bernilai 60. R itu res bernilai 200. Kalau ditotalkan akan menjadi 666. 666. Oke? Jadi perhatikan baik-baik ini. Dalam tradisi Yahudi, 6 itu simbol dari manusia, angka manusia. Simbol dari sesuatu yang kurang dari sempurna, tidak sempurna, bahkan menentang yang sempurna. Oke, perhatikan baik ya bagian sini ya. Nah,
Itu berarti Bapak Ibu, kalau kita memahami di sini 6, 6, 6. Ada 36 di sini Bapak Ibu. Saya sebutkan tadi bahwa angka 3 itu merupakan lambang dari ketuhanan, lambang dari kealahan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menurut tradisi Yahudi ya. Itu berarti kalau ada 3, 6, 6, artinya apa? Menentang sesuatu yang apa? Tuhan. 3, 6, 6 ini. Jadi angka ini simbol Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak sempurna menentang yang sempurna. Itu sebabnya angka 7 dalam tradisi Yahudi itu angka yang sempurna. Angka yang menunjukkan kesempurnaan. Itu sebabnya angka 6 itu menjadi lambang. Jadi ketika ditempelkan, maka itu menjadi satu angka yang angka manusia. Itu sebabnya Wahyu 13 ayat 18 menyebutkan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Pertanyaannya siapa? Kaisar Nero. Lalu kenapa Kaisar Nero? Kalau kita melihat gambaran di dalam pasal 13 di situ, ayat 1 sampai 18, maka di dalam sejarah kekristenan Bapak Ibu di abad pertama, kaisar yang sangat kejam, salah satu kaisar yang kejam adalah Kaisar Nero. Setelah itu ada Kaisar Domitianus dan kaisar-kaisar yang lain. Apa dilakukan? Mengharuskan semua orang, termasuk orang Kristen saat itu, untuk menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan. Selain itu menyembah dewa-dewi sebagai Tuhan. Kalau tidak, ancamannya itu dihukum mati, disalibkan terbalik, dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam gua binatang buas. Sangat mengerikan sekali. Dan bagaimana dengan situasi jemaat saat itu? Mereka yang tetap memilih percaya kepada Yesus, percaya kepada anak domba Allah itu, mereka yang tetap setia itu, maka mereka itu tetap akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mereka memperoleh berkat-berkat surgawi. Tapi mereka yang berpaling itu lebih memilih untuk menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan. Maka kebinasaan, penghukuman itu tetap terjadi pada mereka. Itu sebabnya kitab Wahyu mencatat bahwa orang yang setia sampai akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Pesannya sangat jelas sekali dalam kitab Wahyu. Nah, kalau kita membaca sejarah juga Bapak Ibu, maka Wahyu 13 itu gagasan utamanya sebenarnya kebangkitan Kaisar Nero. Karena menurut sejarah itu bahwa pada tahun 68 itu Kaisar Nero itu mati. Padahal dia sedang bersembunyi sebenarnya. Dia sedang bersembunyi dan dia merencanakan sesuatu kejahatan. Apa itu? Tahun 70. Bait Allah dihancurkan. Dan dia juga mencari kambing hitamnya. Siapa? Orang Kristen pelakunya. Itu yang terjadi, Bang. Bahkan dalam sejarah orang mencatat bahwa Kaisar Nero pernah melakukan berbagai macam mujizat-mujizat yang sangat heboh pada saat itu. Tapi tidak lama. Karena pada kurun waktu 68 sampai 90 orang sudah tidak mengingat-ingat lagi yang namanya Kaisar Nero. Tapi yang jelas di dalam sejarah kekristenan pernah ada raja yang sangat kejam menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan semua orang itu menyembah kepadanya sebagai Tuhan. Nah, latar belakang Wahyu 13 itu sangat kuat sekali di situ. Gitu ya. Jadi akhirnya jelas kita memahami Bapak Ibu bahwa yang dimaksud di situ adalah Kaisar Nero. Jadi pertanyaannya adalah kenapa waktu Allah menyatakan kepada Yohanes tidak langsung menyebut itu yang dimaksudnya adalah Kaisar Nero? Kenapa dia harus menggunakan 6? Ingat, situasi saat itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Mereka beribadah aja dipantau terus saja.
Mereka yang menyebut nama Tuhan saja itu, sebut Tuhan Yesus saja itu, mereka dianiaya. Maka Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara untuk menyampaikan pesannya di dalam situasi yang sulit. Salah satunya apa? Menggunakan bahasa-bahasa simbol. Kalau kita ingat juga, saya sedikit singgung tentang bagaimana waktu Yesus lahir ke dunia ini. Situasinya saat itu sangat sulit sekali. Berita tentang Yesus itu sangat sulit sekali. Bahkan ketika Maria melahirkan itu, sulit sekali untuk dia mendapatkan tempat persalinan. Bagaimana Tuhan berkomunikasi? Melalui mimpi. Artinya Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara untuk menyampaikan pesannya. Nah, situasi yang terjadi pun saat itu di zaman Yohanes, Bapak Ibu, seperti itu. Sulit sekali. Ancaman terhadap kekristenan kuat sekali. Tapi Tuhan itu nggak pernah kehilangan cara. Dia menyampaikan dalam bentuk bahasa simbol. Kenapa? Supaya orang-orang Romawi yang belum percaya kepada Tuhan itu tidak mengerti. Orang-orang yang terus mengintai orang Kristen itu tidak mengerti. Tapi bagi mereka pendengar satu orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mereka sangat mengerti yang dimaksudkan. Enam adalah Kaisar Nero. Oke? Jadi jelas di situ Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian akhirnya kita tahu siapa yang dimaksudkan 6 di dalam Wahyu 13, khusus ayat yang ke-18. Mantap? Nah, itu pemahaman yang pertama Bapak Ibu. Jadi pemahaman yang pertama di abad pertama bahwa angka 66 menurut ilmu gematria aksara Ibrani, maka yang dimaksudkan 666 pada abad pertama adalah merupakan lambang atau simbol dari Kaisar Nero yang memerintah saat itu. Pemikiran yang kedua Bapak Ibu, menurut makna multivalen, maka Nero sebagai model kekuatan yang setara. Artinya Bapak Ibu, kalau pada abad yang pertama yang dimaksudkan dengan bilangan 666 adalah simbol dari Kaisar Nero yang anti terhadap kekristenan dan menggunakan berbagai macam kekuasaan untuk memaksa orang, maka di zaman kita sekarang, maka yang dimaksudkan dengan bilangan 666 itu merujuk kepada figur atau tokoh atau orang atau siapapun yang anti terhadap kekristenan atau umat Allah, bahkan sistem atau ideologi yang menentang terhadap kekristenan. Selain itu pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat menentang tentang kebenaran Tuhan, itu bisa disebut sebagai bilangan 666. Jadi kalau kita hanya terus memahaminya dengan baik, bahwa kitab Wahyu itu menyampaikan gambaran-gambaran dalam bentuk simbol, seperti angka 7 melambangkan kesempurnaan, sementara angka 3 melambangkan tentang ketuhanan, lalu angka 6 melambangkan yang kurang dari sempurna. Jadi ketika kita menempatkan 3 angka 6, maksudnya jelas, mempertuhankan yang bukan Tuhan, menganggap sakral yang ternoda dan tak sempurna. Dengan demikian, angka 66 melambangkan semua loyalitas dan keberpihakan kita kepada ilah-ilah dunia ini, atau apapun juga yang bukan Allah yang benar. Jadi, dengan demikian, di masa akan datang Bapak Ibu, angka 66 itu dapat merujuk kepada pemimpin dunia yang satu, menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. 2, memaksakan orang lain untuk tunduk, bahkan menyembah dia sebagai Tuhan. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam cara, sistem, teknologi, dan ideologi untuk menguasai, untuk mengontrol dunia ini. Yang keempat, melakukan teror, ancaman bahkan kematian bagi mereka yang kontra atau tidak setuju dengan idenya, tidak setuju dengan keputusannya. Yang kelima, bahkan ada yang menafsirkan bahwa bilangan 66 itu adalah antikris di masa yang akan datang, yang digagaskan atau seperti yang dijelaskan di dalam teori konspirasi global. Kalau Anda ini mau tahu apa itu teori konspirasi global, silakan lihat di Google. Itu jelas sekali di situ.
Dan tunggu video saya berikutnya di akhir zaman part 3. Saya akan bahas serius tentang antikris itu siapa sebenarnya. Saya kembali kepada apa yang saya mau akan simpulkan kepada kita. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan bilangan 66 untuk zaman kita saat ini, bahkan di masa yang akan datang, Bapak Ibu, yang pertama itu, siapa saja yang menentang Allah dan umatnya, dialah yang disebut dengan 666. Bahkan termasuk orang Kristen palsu. Yang kedua, mereka yang membenarkan kekerasan untuk memaksakan penyembahan kepada sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka yang menggunakan kuasa politik, ekonomi yang dimilikinya untuk memaksakan sesuatu penyembahan itu yang bukan Tuhan Yesus. Yang keempat, mereka yang kerap kali didukung oleh suatu sistem yang menakjubkan, ibarat itu tanda-tanda dan mujizat. Bahkan itu sesuatu yang sangat menggoda seperti kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan untuk memancing orang-orang itu menyembah kepada sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. Jadi siapa saja Bapak Ibu, itu dia bisa disebut sebagai bilangan 66. Firman Tuhan menasihatkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jelas ini. Bahkan ia yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jelas kan? 666 itu sesuatu yang tidak sempurna. Manusia terbatas, tapi mau ingin seperti Allah, mau menentang Tuhan, mau menempati posisinya Tuhan, pengen disembah, pengen diakui, dan lain sebagainya. Firman Tuhan nasihatkan pula di dalam Lukas 21 ayat 8. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, maksudnya jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan mengikuti mereka. Jadi kita tidak perlu terkecoh Bapak Ibu dengan berbagai berita yang tidak jelas dan pemahamannya tidak jelas. Namun kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang akhir zaman, tentang hari kedatangan Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita memahami kitab Wahyu dengan benar, dan siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bilangan 666, baik di saat itu di abad pertama, di zaman kita saat ini, maupun di zaman yang akan datang. Oke? Jadi, terima kasih karena Anda sudah menyaksikan video kami saat ini, akhir zaman part 2. Di video yang ketiga nanti, akhir zaman part 3, saya akan membahas secara khusus tentang antikris di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-29. Siapa sebenarnya dimasukkan dengan antikris? Jadi silakan tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video berikutnya. Selain itu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah yang baik dalam Tuhan Yesus, yang sudah like, komen, dan subscribe, serta menyalakan notifikasinya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak ingin untuk menjadi YouTubers atau semakin banyak yang like, komen. Saya ingin menjadi berkat atau menyampaikan kebenaran-kebenaran, meluruskan setiap pemahaman yang keliru.
Saya rindu kita semuanya kembali kepada nasihat firman Tuhan. Oke? Semoga video ini memberkati kita. Tunggu video kami di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.